Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu, 23 Agustus 2025, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 4 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Dr. Insinyur Melia Laniwati Gunawan MS dari Fakultas Teknologi Industri. 2. Profesor Dr. Insinyur Hermawan Yudawi Sastra MM dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. 3. Profesor Dr. Apoteker Neng Fisheri Kurniati SSI MSI dari Sekolah Farmasi. 4. Profesor Dr. Insinyur Umar Khayyam STMT dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Kepada Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Rektor, Ketua Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, ketua dan anggota Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami silakan untuk memasuki ruang acara. Kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat, Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Sekretaris Eksekutif, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 23 Agustus tahun 2025, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Insinyur Melia Laniwati Gunawan MS dari Fakultas Teknologi Industri dengan judul orasi Inovasi Katalis Merah Putih, Sinergi Ilmu dan Industri untuk Masa Depan Bangsa. 2. Profesor Dr. Insinyur Hermawan Yuda Wisastra MN dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara dengan judul orasi Rekayasa Material Komposit Polimer dari Riset Fundamental menuju Solusi Industri yang Berkelanjutan. 3. Profesor Dr. Apoteker Neng Fisheri Kurniati SSI MSI dari Sekolah Farmasi dengan judul orasi Optimalisasi Deteksi Dini dan Kardioproteksi pada Infak Miokard, Kajian Biomarker dan Potensi Obat Bahan Alam. 4. Profesor Dr. Insinyur Umar Hayam ST MT dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika dengan judul orasi Peranan Pengujian Tegangan Tinggi dalam Manajemen Aset Ketenaga Listrikan. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilakan Dekan Fakultas Teknologi Industri, Profesor Insinyur Tirto Prakoso ST MN PSD untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Melia Laniwati Gunawan MS. Terima kasih Saudara Ketua Forum Guru Besar ITB. Perkenankan saya untuk membacakan biodata Ibu Melia Laniwati Gunawan. Mohon izin Bapak Rektor juga dan para hadirin yang saya hormati. Saya akan membacakan biodata ataupun kurikulum vitae Profesor Laniwati Gunawan. Beliau lahir di Bandung 6 November 1960. Beliau berasal dari kelompok keahlian rekayasa katalis dan sistem pemroses Teknik Kimia ITB, bidang keahlian Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis, unit kerja Fakultas Teknologi Industri ITB, TMT Guru Besar 1 Desember 2024, nama suami Pak Totoh Bukhori Hermanto, nama anak Tineke Tresna Putri Hermanto, Terina Tresna Putri Hermanto. Berikutnya, baik, kita melihat semua Bapak Ibu yang saya hormati, perubahan atau evolusi Ibu Profesor Melia Laniwati Gunawan dari semenjak sekolah dasar sampai dengan program profesi insinyur di ITB ya tahun 2019, kebetulan bersama-sama saya juga. Beliau ini guru saya ya. Ketika saya mahasiswa, saya sempat diajar oleh beliau. Demikian. Baik, kita lanjutkan. Riwayat kepangkatan dan jabatan fungsional Ibu Profesor Melia ini cukup panjang tentunya, bisa kita lihat di sini. CPNS itu di tahun 1 Maret, di tanggal 1 Maret 1987. Kemudian penata muda golongan 3A 1988 di mana saya masuk kampus ITB. Kemudian berikutnya penata muda tingkat 1 golongan 3B April 92, golongan 3C 1 Oktober 95 sampai kemudian pembina utama golongan 4C 1 Juni 2025. Dan kemudian riwayat jabatan fungsional beliau mulai dari asisten ahli media sampai dengan guru besar pada 1 Desember 2024. Berikutnya, riwayat pekerjaan beliau dari tahun 1985 sampai sekarang adalah dosen pengajar dan peneliti di Teknik Kimia FTI ITB. Dan beliau ini tidak kemana-mana di ITB terus sampai dengan tahun 2022 sampai dengan sekarang, yang sekarang adalah menjabat Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis ITB. Kemudian yang penting juga di sini adalah tahun 2016 sampai dengan 2017 beliau adalah ketua program studi teknik pangan FTI ITB, begitu bersama-sama saya waktu itu teknik bioenergi dan kemurgi, dan juga tahun 2008-2010 ya kita ke belakang wakil dekan sumber daya FTI ITB. Jadi sudah begitu banyak karir beliau di ITB ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kemudian mengenai pendidikan pengajaran, beliau melaksanakan pengajaran di berbagai mata kuliah di Prodi Teknik Kimia ITB, Prodi Teknik Pangan, dan juga Prodi Teknik Bioenergi Kemurgi. Beliau ini mempunyai keahlian di bidang kinetika dan katalisis dan juga katalis. Jadi beliau ini adalah salah satu ahli katalis di Indonesia. Kemudian pembimbingan tugas akhir Prodi S1
beliau juga sudah cukup panjang, lebih dari 150 mahasiswa sudah beliau luluskan. Kemudian juga perancangan pabrik kimia dan pabrik pangan, lebih dari 135 mahasiswa. Kerja praktek di teknik kimia dan pangan, lebih dari 120 mahasiswa. Kemudian juga S2 atau magister, lebih dari 25 mahasiswa telah beliau luluskan. Pembimbingan disertasi prodi S3, sebagai pembimbing utama 2 orang, sebagai co-pembimbing 8 orang, kemudian sebagai penalah atau penguji lebih dari 12 mahasiswa ITB, kemudian lebih dari 5 mahasiswa di luar ITB. Berikut ini adalah profil penelitian Ibu Profesor Melia Laniwati. Beliau banyak mempublikasikan ya di berbagai jurnal internasional seperti yang kita lihat di sini, ada 23 jurnal internasional. Topik-topik yang banyak beliau tulis itu adalah tentang sintesis dan pengembangan katalis-katalis untuk hydrotreating, perengkahan minyak bumi dan minyak nabati, biofuel, oleokimia, petrokimia, juga pengembangan teknologi proses. Kemudian juga adalah scale up proses sintesis katalis dan kimikalia. Kemudian sumber dana yang diraih atau didapatkan beliau itu dari riset unggulan ITB, P2MI, Ristek, BPDP, kemudian kerjasama kemitraan. Berikutnya, pengabdian kepada masyarakat juga beliau sangat banyak, mulai dari memberikan berbagai kursus pelatihan, kemudian studi kelayakan, teknik evaluasi katalis isomer, kemudian tim pemetaan korosi di PT Pertamina RU4 dan RU5 Balikpapan, kemudian investigasi insiden ledakan di salah satu tangki kilang Tangguh Papua, kemudian katalis appraisal, kemudian pengembangan propelan merah putih, beliau juga salah satu ahlinya, kemudian perancangan pabrik dan pendampingan supervisi commissioning trial produksi PT Katalis Sinergi Indonesia di Cikampek, Jabar. Berikutnya, penghargaan. Cukup banyak penghargaan yang sudah beliau raih, yaitu adalah dimulai dari Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Presiden Republik Indonesia, kemudian Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia 9 Agustus 2010, kemudian pengabdian 25 tahun dari Institut Teknologi Bandung Agustus 2012, kemudian Satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia April 2018. Kemudian sebagai anggota tim pada peneliti katalis merah putih ya bagi sawit Indonesia, dan yang ketua Profesor Dr. Insinyur Subagio, beliau juga saya kira hadir di sini. Kemudian juga dosen berprestasi di bidang inovasi dari Institut Teknologi Bandung Maret 2022, kemudian WIPO Medal for Inventor dari World Intellectual Property Organization April 2022, kemudian pengabdian 35 tahun dari Institut Teknologi Bandung Agustus 2022. Berikutnya. Ini terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati. Beliau ini salah satu dosen yang mungkin jarang ya, jadi hobinya adalah menjahit. Jadi kalau beliau mendapatkan kain itu tidak kain yang ada di pasaran, tapi beliau rancang dan beliau jahit sendiri, seperti itu. Kemudian juga beliau ini hobinya menyanyi. Di PSN ITB ketika beliau mahasiswa juga aktif, dan juga saya dan beliau juga aktif di Bandos ITB sebagai vokalis begitu. Jadi beliau sangat suka menyanyi dan teman duet saya juga. Kemudian juga hobi beliau adalah mengunjungi pabrik, troubleshooting pabrik, dan ternyata yang saya baru tahu adalah menonton Dracin begitu ya. Tapi short drama saja infonya begitu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, para hadirin, Bapak Rektor, Ketua FGB, demikian saya sudah membacakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Berikutnya kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Melia Laniwati Gunawan MS untuk menyampaikan orasi ilmiah.
Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah ITB, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, dalam hal ini Pak Rektor hadir juga, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak, Ibu, tamu undangan yang hadir di Aula Barat, dan tamu undangan yang hadir secara daring, saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya berdiri di podium ini untuk menyampaikan orasi ilmiah saya sebagai bagian dari amanah jabatan akademik tertinggi, guru besar di bidang teknik reaksi kimia dan katalisis. Adapun judul orasi ini adalah Inovasi Katalis Merah Putih, merupakan sinergi ilmu dan industri untuk masa depan bangsa. Judul ini saya pilih bukan sekedar simbolis, tetapi sebagai ikhtiar ilmu dan nasional untuk memperlihatkan bahwa hasil riset dari anak bangsa yang lahir di ruang-ruang laboratorium kampus telah dan akan terus memberi kontribusi nyata bagi kemandirian teknologi Indonesia. Ilmu teknik kimia yang pada hakikatnya adalah ilmu yang mengubah bahan baku baik dari sumber daya alam terbarukan maupun dari sumber daya alam tak terbarukan menjadi produk yang bernilai ekonomi jauh lebih tinggi melalui serangkaian proses yang memanfaatkan peristiwa kimia, fisika maupun kimia fisik dalam skala niaga. Secara sederhananya proses pengolahannya dibagi menjadi proses awal untuk memisahkan pengotor yang akan mengganggu proses konversi dan menyiapkan kondisi untuk membantu proses konversi agar dapat berjalan dengan baik dan optimal. Yang dilanjutkan dengan proses pemurnian produk setelah proses konversi selesai, sehingga produk memiliki spesifikasi seperti yang diinginkan oleh konsumen atau pasar. Teknologi reaksi kimia dan katalisis atau TRKK sangat dominan pada tahapan proses konversi kimia karena memegang peranan yang sangat penting. TRKK dapat kita sebut sebagai jantung dari industri proses. Mengapa demikian? Karena keberhasilannya transformasi bahan baku menjadi produk adalah sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana kita merancang, mengendalikan, dan mengembangkan sistem reaksi kimia maupun katalisisnya. Peran TRKK tidak berhenti pada satu tahap saja, tetapi mencakup seluruh siklus kehidupan sebuah industri proses. Mulai dari perancangan pabrik di mana model kinetika dan katalisis menjadi dasar perancangan, hingga tahap konstruksi dan commissioning untuk memastikan semua sistem siap beroperasi dan ketika pabrik berjalan, TRKK berperan penting dalam mengoptimalkan operasi agar efisien, selektif, dan berkelanjutan. Dan selanjutnya melalui evaluasi data-data operasi secara pengembangan, TRKK menjadi kunci dalam menciptakan inovasi proses baru, sekaligus meningkatkan teknologi yang sudah ada. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, TRKK bukan hanya sekedar disiplin ilmu, melainkan motor penggerak yang menjadikan riset kimia terapan benar-benar bermuara pada industri, serta membawa nilai tambah dan kemandirian teknologi bagi bangsa kita. Pada dasarnya, reaksi kimia adalah proses penyusunan ulang ikatan antar atom di dalam suatu molekul penyusun material. Artinya, kita harus memutus ikatan yang sangat kuat, lalu menyusun ulang menjadi ikatan baru, sehingga dihasilkan senyawa atau produk baru yang berbeda sifatnya dengan material awal yang ada pada bahan baku. Pemutusan ikatan ini bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan energi yang tinggi. Disinilah muncul tantangan utama dalam penyelenggaraan reaksi kimia di tingkat industri. Jika kita hanya mengandalkan energi panas atau tekanan tinggi, proses akan menjadi tidak ekonomis, bahkan mungkin merugikan. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah jalan lain yaitu penggunaan katalis. Katalis berperan menyediakan jalur reaksi alternatif dengan kebutuhan energi yang jauh lebih rendah. Dengan adanya katalis, reaksi yang sebelumnya lambat dan mahal dapat berlangsung lebih cepat, lebih efisien, dan tentu saja lebih ekonomis. Target yang ingin dicapai dalam setiap reaksi industri adalah perolehan yang tinggi, konversi dan selektivitas yang tinggi, laju reaksi yang cepat, dan kondisi operasi yang lebih lunak, baik dari sisi temperatur maupun tekanan. Dan semua itu hanya dapat dicapai bila proses reaksi dikendalikan dengan bantuan katalis yang tepat. Sebagai contoh kita lihat pada layar adalah
reaksi Fischer-Tropsch, yaitu reaksi antara gas karbon monoksida dengan hidrogen untuk menghasilkan hidrokarbon. Tanpa katalis, reaksi ini hampir mustahil dijalankan secara efisien, tetapi dengan katalis padatan, reaksi tersebut akan berlangsung dengan baik dan menghasilkan bahan bakar maupun produk kimia yang bernilai tinggi. Reaksi terjadi pada permukaan padatan katalis, dalam slide digambarkan yang berwarna hijau. Setelah produk terbentuk akan terlepas dari katalis dan kembali ke keadaan semula dan siap mengkonversikan senyawa atau reaktan lainnya. Peran katalis di sini mirip mak comblang atau biro jodoh yang membantu menjodohkan para calon pasangan sehingga tidak memerlukan usaha yang terlalu sukar atau berbiaya mahal. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, katalis bukan sekedar tambahan dari sebuah reaksi, melainkan kunci yang menjadikan proses kimia industri dapat berlangsung secara ekonomis, efisien, dan ramah lingkungan. Jadi, dalam setiap proses industri kimia ada satu komponen yang menjadi jantung keberhasilan menentukan hidup atau matinya sebuah pabrik kimia, yaitu katalis. Tanpa katalis, reaksi kimia berjalan lambat, boros energi, dan tidak ekonomis. Dengan katalis menjadi sebaliknya, itu sebabnya sekitar 90% industri kimia memanfaatkan kerja katalis. Katalis inilah yang menentukan jalan industri strategis, mulai dari industri kimia dasar, industri oleokimia, petrokimia, bioenergi, dan hingga perlindungan lingkungan. Namun, mari kita jujur melihat kenyataan. Hampir seluruh katalis yang digunakan di pabrik-pabrik kita masih bergantung pada impor. Padahal pasar global katalis sangat terbatas. Hanya sebagian kecil katalis yang dijual bebas dan jumlah ini semakin menurun. Sebagian besar justru diproduksi oleh perusahaan besar untuk dipakai sendiri. Dengan kata lain, siapa yang menguasai katalis, dialah yang menguasai proses industrinya. Nilai kebutuhan Indonesia akan katalis diperkirakan mencapai 500 juta US dollar per tahun dan meningkat sekitar 6% setiap tahunnya. Namun yang lebih mengejutkan adalah bahwa katalis yang nilainya $0,5 miliar itu sesungguhnya mampu membangkitkan produk atau industri yang bernilai sekitar 150 sampai 250 miliar dolar atau hampir 500 kali lipatnya. Karena itu, Indonesia harus berdaulat dalam teknologi katalis. Kemandirian dalam katalis bukan sekedar kebutuhan teknis, melainkan kebutuhan strategi bangsa. Kita harus mampu melahirkan katalis merah putih, katalis hasil riset anak bangsa yang diproduksi dan digunakan di negeri sendiri. Tidak terhenti pada pengembangan, kami juga mendalami ilmu untuk menentukan umur katalis. Bagaimana katalis menurun aktivitasnya? Mungkin karena fouling, sintering, atau karena keracunan. Bagaimana mengatasinya? Maka kita harus merancang regenerasi dan penggantian katalis atas dasar model kinetika deaktivasi. Pada pengamatan data operasi pabrik di pabrik, operasi reaktor di pabrik, misal temperatur inlet dan outlet reaktor, pressure drop, atau reaktor terfluidakan atau reaktor umur bergerak yang mana katalis dapat dikeluarkan sewaktu-waktu, kita bisa mengamati bagaimana karakteristik dari katalis yang sudah dipakaikan atau yang sedang dipakai tadi. Dan ini dapat dipergunakan untuk memprediksi umur dan sisa umur katalis. Sehingga dapat memperkirakan juga kapan katalis harus diregenerasi dan kapan harus diganti. Data ini penting bagi industri karena katalis yang optimal adalah yang bertahan lama dengan performa yang stabil. Bapak Ibu sekalian, perjalanan sebuah katalis dari hasil riset hingga bisa digunakan pada skala industri adalah sebuah proses yang panjang dan penuh tantangan. Semuanya dimulai dari laboratorium di mana katalis pertama kali disintesis dan diuji aktivitasnya. Pada tahap ini kami memerlukan screening, memilih, menguji, dan mengevaluasi katalis yang memiliki aktivitas, selektivitas, dan stabilitas yang menjanjikan. Jika pada skala laboratorium kinerja katalis terbukti baik, langkah berikutnya adalah meningkatkannya ke skala pilot. Dan pada tahap ini katalis harus diproduksi dalam jumlah yang lebih besar dan diuji dalam reaktor pilot. Misalnya kita menggunakan reaktor fixed bed reaktor, menggunakan reaktor umur tetap atau fixed bed reaktor, dan kondisi proses seperti kondisi di industri. Jumlah katalis yang diuji juga harus lebih banyak, dan waktu pengujian juga harus lebih lama. Tujuannya adalah melihat apakah katalis tetap konsisten bekerja dengan baik ketika kondisi diperbesar, sekaligus juga untuk memahami aspek teknis mengenai perpindahan massa, perpindahan panas, serta keandalan operasionalnya. Setelah itu barulah katalis siap diuji pada skala komersial, yaitu pada reaktor yang berukuran sesungguhnya di industri, mulai dari
volume reaktor yang hanya beberapa meter kubik atau sampai puluhan ton atau ratusan ton katalis yang digunakan di dalam reaktor industri tersebut. Di tahap inilah katalis benar-benar membuktikan dirinya. Apakah ia mampu bekerja dengan stabil dalam jangka panjang, menghasilkan produk sesuai spesifikasi, sekaligus mendukung proses industri yang ekonomis dan berkelanjutan. Dengan demikian, perjalanan dari laboratorium ke skala pilot hingga akhirnya ke skala komersial bukan hanya sekedar memperbesar ukuran reaktor, tapi juga merupakan sebuah proses bertahap untuk memastikan bahwa katalis yang lahir dari laboratorium benar-benar siap menjadi katalis industri merah putih yang dapat digunakan secara ekonomis. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, slide yang saya tampilkan ini berisi dokumentasi foto-foto aktivitas pengembangan katalis yang berhasil dan merupakan kerjasama penelitian antara PT Pertamina dengan tim katalis ITB. Diawali dengan sintesis katalis dalam skala kecil, hanya beberapa miligram saja, bertempat di laboratorium, kemudian diuji pada reaktor yang skala kecil juga. Setelah dapat katalis terbaik diproduksi lebih banyak di pabrik katalis pendidikan sebanyak 1-3 kg dan diuji aktivitasnya pada reaktor yang lebih besar dengan rentang waktu pengujian cukup lama. Setelah dapat katalis terbaik baru siap diproduksi di pabrik katalis dengan skala industri dalam satuan ton. Kemudian dimasukkan ke dalam reaktor di industri untuk digunakan. Katalis hasil kerjasama penelitian dengan Pertamina ini telah diloding ke dalam reaktor-reaktor hidrotreating di berbagai reaktor di kilang Pertamina. Dan saat ini total katalis hidrotreating telah diproduksi dan telah dipakai lebih dari 200 ton. Bapak Ibu sekalian, slide ini menggambarkan sebuah perjalanan panjang, sebuah roadmap riset katalis yang tidak hanya memuat tahun-tahun dan produk, tapi juga merekam jejak dedikasi, ketekunan, dan mimpi besar kami dari tim katalis. Perjalanan ini dimulai sejak tahun 2003 dan bekerjasama penelitian dengan R&D Pertamina pada tahun 2005. Dan dari skala kecil, kami melakukan langkah-langkah awal mensintesis katalis padat untuk proses hidrotreating nafta. Melakukan karakterisasi dengan berbagai instrumen spektroskopi, mengujinya di reaktor berskala laboratorium, dan pada tahap ini kami juga mengembangkan model kinetika, mensimulasikan profil suhu dan temperatur, dan sebagainya yang berkaitan dengan keilmuan teknik reaksi kimia dan katalisis. Semua dilakukan dengan satu tujuan, membangun dasar pengetahuan agar riset tidak berhenti di meja laboratorium, tetapi benar-benar bisa menjejak di dunia industri. Dari riset dasar ini, langkah berikutnya adalah uji katalis bergerak menuju pilot plant, di mana katalis diuji dalam kondisi yang lebih mendekati kenyataan seperti industri, dan tahap ini bukan sekedar mengandalkan ukuran reaktor, tetapi juga menguji kehandalan katalis menghadapi tantangan nyata, yaitu transfer massa dan transfer panas, sehingga stabilitas katalis dapat terjaga dengan baik. Beberapa peristiwa penting tercatat. Tahun 2010 adalah awal pengembangan katalis untuk mengkonversi minyak nabati, yaitu minyak sawit menjadi diesel biohidrokarbon atau HVO, dan pada tahun 2011 berhasil mengembangkan katalis nafta hidrotreating dan diberi nama oleh salah seorang dari alumni Teknik Kimia ITB, Bapak Lisminto almarhum, katalis merah putih yang pertama. Peristiwa bersejarah ini adalah pada akhir tahun 2002 dan akhir tahun 2020 lahir pabrik katalis merah putih yang pertama. Dan tahun 2021 berhasil disintesis katalis yang dapat digunakan untuk mengkonversi minyak inti sawit menjadi bioaftur secara coprocessing dengan kerosin, dan produk diuji dalam uji terbang menggunakan CN235, pesawat produksi dari PT Dirgantara milik TNI AU, dan penelitian ini sebagai katalis telah berlangsung sampai saat ini. Dan akhirnya dengan perjalanan panjang penuh konsistensi, katalis-katalis ini berhasil menembus industri skala besar. Bapak Ibu yang saya hormati, slide ini menampilkan berbagai produk katalis yang telah berhasil dikembangkan dan sudah siap dipakai dan digunakan di dalam industri. Beberapa di antaranya adalah katalis hidrotreating untuk nafta, diesel yang merupakan hasil kerjasama ITB dengan PT Pertamina. Kemudian katalis konversi minyak sawit menjadi diesel biohidrokarbon, serta minyak inti sawit menjadi bioaftur. Ini juga merupakan kerjasama ITB dengan Pertamina.
Katalis untuk bensin biohidrokarbon, kami mendapat pendanaan dari BPDP sawit. Katalis untuk industri oleokimia, serta adsorben untuk industri pupuk dan gas sintesis. Kami bekerja sama dengan berbagai mitra industri. Semua ini kami lakukan bukan hanya demi publikasi akademik, tetapi untuk membuktikan bahwa ilmu dari laboratorium bisa menjelma menjadi teknologi nasional. Bapak Ibu sekalian, perjalanan hampir 2 dekade ini mengajarkan kepada kami satu hal penting. Kemandirian teknologi tidak pernah lahir dalam semalam. Ia terwujud melalui perjalanan kerja yang panjang, konsisten, dan kolaborasi yang tak henti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Puncak dari perjalanan ini adalah pendirian pabrik Katalis Merah Putih yang dikenal dengan PT Katalis Sinergi Indonesia atau PT KSI, merupakan pabrik katalis nasional pertama di Indonesia dan dijadikan proyek strategis nasional di bawah pengawasan Kementerian ESDM. PT Katalis Sinergi Indonesia didirikan melalui kerjasama antara ITB, Pertamina, dan Pupuk Kujang dengan kepemilikan saham oleh PT Pertamina Lubrikan, PT Pupuk Kujang Cikampek, dan PT Reka Cipta Inovasi ITB atau PT RII. Pabrik berlokasi di kawasan industri Pupuk Kujang Cikampek, kapasitas produksinya 800 ton katalis per tahun, dan yang paling membanggakan produknya telah digunakan di kilang Pertamina dan juga di PT Pupuk Kalimantan Timur. Kehadiran PT KSI bukan hanya simbol capaian teknologi, melainkan simbol kemandirian. Ia menjadi bukti nyata bahwa riset anak bangsa mampu menembus batas laboratorium, berdiri tegak dalam wujud industri, dan melayani kebutuhan nasional yang sebelumnya nyaris seluruhnya bergantung kepada impor. Dari laboratorium akademik, kini Katalis anak bangsa telah menjadi bagian dari rantai pasok industri energi dan industri kimia nasional. Kami memiliki pabrik katalis pendidikan dengan skala 1 sampai 500 kg sampai 1 sampai 50 kg per batch yang telah terbangun di lab pilot kampus ITB, siap menjadi fasilitas untuk meneliti dan mengembangkan katalis-katalis lainnya. Pabrik katalis pendidikan ini pun siap menjadi tempat untuk pengembangan dan penempaan sumber daya manusia, misalnya para mahasiswa tugas akhir, agar dapat dihasilkan lulusan atau SDM yang memiliki pengalaman kerja atau magang di bidang teknologi katalis dan teknologi proses. Bapak Ibu sekalian, pabrik Katalis Sinergi Indonesia telah berhasil mengimplementasikan produk katalis atau adsorben hasil penelitian dari laboratorium menjadi digunakan di reaktor-reaktor industri. Dengan fasilitas yang ada sudah dapat memproduksi berbagai katalis. Kini Indonesia memiliki pabrik katalis nasional yang siap mendukung keberlangsungan sebagian dari operasi industri kimia, oleokimia, petrokimia, dan industri bioenergi. Bapak Ibu sekalian, perjalanan 2 dekade ini mengajarkan kita satu hal penting. Kemandirian teknologi tidak pernah lahir dari semalam. Katalis Merah Putih bukan sekedar hasil penelitian. Ia adalah simbol bahwa bangsa ini mampu berdiri di kaki sendiri, bahwa kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pengembangnya. Kita tidak hanya membeli, tetapi juga mampu menciptakan. Katalis adalah lambang sebuah lompatan besar. Dari ketergantungan menuju kemandirian, dari konsumen menjadi produsen, dan dari pengikut menjadi pemimpin. Dan saya percaya, dengan kolaborasi, dengan sinergi, serta dengan mimpi yang sama, Katalis Merah Putih akan lahir, tumbuh, dan menjadi motor kedaulatan industri kimia di Indonesia. Orasi ini bukan hanya refleksi pribadi, melainkan juga sebuah seruan kolektif. Bahwa Indonesia bisa dan Indonesia harus berdiri tegak di atas kakinya sendiri dalam penguasaan teknologi katalis dan teknologi proses. Bapak Ibu yang budiman, izinkan saya menutup orasi ini dengan ungkapan syukur dan terima kasih. Pertama-tama puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber hikmat dan kasih karunia, yang telah memimpin dan menyertai setiap langkah hidup saya, akademik dan profesi saya, hingga mencapai titik ini. Pencapaian ini bukan semata hasil kerja keras saya, tetapi anugerah Tuhan yang menopang saya dalam setiap tantangan dan kesempatan.
yang ia percayakan termasuk amanah sebagai guru besar di program studi teknik kimia Fakultas Teknologi Industri dan Institut Teknologi Bandung. Saya ingin mempersembahkan capaian sebagai ungkapan rasa terima kasih yang mendalam kepada Papa dan Mama yang sudah tiada, yang telah membentuk saya dengan kasih, keteladanan, dan nilai-nilai hidup yang menjadi fondasi perjalanan ini. Kepada suami tercinta, Toto Wuhari, terima kasih atas cinta, dukungan, dan kesabaranmu yang tak ternilai. Engkau telah menjadi teman seperjalanan yang setia, yang selalu menopang saya dalam segala situasi. Untuk anak-anak tercinta, Ike dan Randy, serta Erin, terima kasih atas suka duka dan semangat yang selalu kalian bawa. Doa Mama selalu menyertai kalian agar tetap berjalan dalam kasih, pengharapan, dan keberanian dalam Tuhan. Terima kasih yang hangat kepada adik-adik saya tercinta, Suhendar, Linawati, Suherman, dan Yudi Gunawan atas doa, dukungan, dan kebersamaan kalian yang begitu berarti. Saya juga bersyukur atas kehadiran adik ipar, kakak ipar, para keponakan, sepupu, om dan tante yang senantiasa memberikan kehangatan dalam keluarga besar. Secara khusus saya mengenang akan kasih budi saya, Ibu Pinarti almarhumah, serta om dan tante, Bapak Solihin, Iin Solihin dan istri, yang telah menjadi sosok penting dalam mendampingi dan mendukung kami sejak kecil, hingga kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik, sebuah warisan cinta yang tak ternilai. Dengan kerendahan hati, saya ingin menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Institut Teknologi Bandung, Senat Akademik ITB, pimpinan dan anggota FGB ITB, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada forum yang sangat terhormat ini. Dekan FTI, Bapak Profesor Tito Prakoso, WDA Dr. Iwan Prasetyo, dan secara khusus Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Profesor Ari Widianti, yang telah mendukung, membantu, dan mengawasi proses pengusulan guru besar saya dari awal hingga akhir. Saya juga berterima kasih kepada Profesor Brian Yulianto dan Profesor Yogi Wibisono, Ketua dan anggota tim TPAK dan Senat ITB, para Ketua Prodi dan Ketua KK di lingkungan Komunitas Teknik Kimia, para profesor yang telah memberikan rekomendasi kepada saya, Profesor IGBN Mekarta, Profesor Dedi Kurniadi, Profesor Yasid Bindar dari Teknik Kimia, dan Profesor Kadarsa Suryadi, serta Profesor Husaini Arbi almarhum dari FTMD, Profesor Taufan Mahen Harendrajaya dari FTTM, Profesor Udin Hasanuddin dari Universitas Lampung, Profesor Setio Bismo dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dan secara khusus Profesor Sibujing Kawi dari National University of Singapore. Terima kasih saya juga kepada guru-guru saya, terutama Profesor Subagio sebagai senior, mentor, dan pembimbing saya sejak S1, S2, sampai S3, yang mengajarkan kepada saya banyak hal mengenai menjadi guru atau dosen dan peneliti yang baik, mengajar saya terjun ke dunia perkatalisan, proses kimia, industri, dan menjadi peneliti serta pengembang katalis merah putih sejak tahun 2000. Pada Profesor Sudarno almarhum, Dr. Tatang Hernas, beliau adalah mentor dan pembimbing saya saat S3, Dr. Irwan Nusar, pembimbing saya saat S1, Profesor Igede Wenten yang selalu memberi perhatian dan dukungan kepada saya sampai saya tiba di tahap seperti ini. Kepada Profesor Danu Aryono, Profesor Dwi Wahyu Sasongko, Profesor Sanggono Adisasmito yang telah memberikan kepercayaan kepada saya terlibat di dalam struktural ITB. Para guru besar di Komunitas Teknik Kimia ITB yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, beliau-beliau ini adalah penasehat, pemerhati, dan juga selalu menjadi tempat saya berdiskusi. Beliau telah memberikan banyak sekali waktunya untuk saya. Dan kepada Dr. Susilowati Pratwowidodo sebagai wali akademik saya saat S1, Profesor Lilia Sari, Profesor Nuriani Yugi Pranata, dan Profesor Edi Suwono. Beliau-beliau ini adalah wali kelas dan guru saya saat di SMA dan saat ini juga hadir di sini. Beliau-beliau ini yang menginspirasi saya. Kepada Profesor Mindriani Safila, Profesor Pinkan, dan Profesor Dia yang senantiasa memberikan perhatian dan semangat kepada saya.
Bapak Adi Nugroho dari FTI dan juga semua para tendik di FTI maupun komunitas teknik kimia, alumni teknik kimia ITB, pengurus Yayasan Teknik Kimia ITB, tim katalis dari Pusat Rekayasa Katalisis ITB, baik sebagai penelitinya, asisten peneliti, teknisi, mahasiswa maupun alumni yang berjuang bersama-sama untuk katalis dan teknologi proses merah putih. Terima kasih Profesor Subagio, Profesor IGBN Kertiharta, Dr. CB Rasendra, Dr. Grand Prix, kemudian Haryo Winoto, dan masih banyak yang lainnya. Semuanya tampil di dalam foto ini dan kami merupakan tim yang selalu ceria, mungkin karena kami adalah dari teknik kimia atau TK. Juga kepada tim peneliti Bensa dan secara khusus kepada tim peneliti propelan merah putih yang selalu memberikan semangat walaupun kita bekerja dalam ketakutan dan kesukaran. Para dosen dari komunitas teknik kimia FTI ITB, keluarga Oikumene ITB, kemudian alumni teknik kimia ITB 79, dan secara khusus juga ada kelas tes 10 dari ITB 79, kemudian kelompok profesi dari GKM Hosana, warga RT 08 RW 07 Megaraya yang selalu ceria, paduan suara GKM Hosana dan paduan suara dosen serta alumni ITB. Dan masih banyak yang mendukung saya dari Kementerian SDM beserta Dirjen Energi Baru dan Terbarukan. Di sini ada Pak Effendi Manurung, Pak Eman, terima kasih. Pimpinan dan staf dari BPDP, Insinyur Elvianto, Board of Director dan seluruh staf dari PT Katalis Sinergi Indonesia, pimpinan dan staf dari berbagai institusi atau perusahaan, ada Eco Green Oleochemical, Pertamina Persero, Kilang Pertamina Internasional, ada Pak Oki, Wakil Dirut dari PT Pertamina Persero, terima kasih Pak. PT Aim Topindo Nuansa Kimia, saya tadi melihat juga hadir. Dari PT Zekindo, PT Pura Barutama, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Kujang Cikampek, PT Rekayasa Industri, PT Kemurgi Indonesia, PT Reka Cipta Inovasi ITB, PT Pindad, dan PT ALP Petro Industri, yang selama ini selalu mendukung tim Katalis ITB dalam penelitian dan pengembangan katalis dan teknologi proses merah putih. Bapak Ibu sekalian, yang mungkin ada beberapa pihak yang tidak sempat saya sebutkan dan telah mendukung karir akademik saya yang tidak dapat saya sebutkan ini, kiranya Tuhan memberkati selalu. Kiranya apa yang saya kerjakan ini menjadi bagian kecil dari karya Tuhan yang besar dan segala hormat serta kemuliaan hanya baginya. Dengan penuh syukur saya mempersembahkan apa yang telah ada ini kepada Tuhan, bangsa, dan alma mater tercinta, Institut Teknologi Bandung. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan kode kehormatan. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 23 Agustus 2025. Profesor Melia Laniwati Gunawan. Terima kasih.